Pembicara nepi kita kali ini adalah seorang anak muda yang berasal dari kota Bandung. Terlahir dari keluarga yang sederhana membuat beliau bertekad untuk bisa sukses dan membahagiakan keluarganya. Karena keterbatasan ekonomi keluarga saat beliau berkuliah di Universitas Padjadjaran Bandung, beliau pernah menjadi pedagang keripik jalanan, tukang roti keliling dan berjualan sepatu. Beliau diperkenalkan kembali dengan bisnis Tiens di tahun 2013, tepatnya di bulan Februari, di mana bisnis Tiens ini sebenarnya sempat beliau kenal ketika lulus SMA. Dengan impian besar, komitmen yang kuat, kerja keras, dan selalu berpikir positif, akhirnya beliau berhasil meraih berbagai reward, di antaranya Success Trip, Scoopy, Glory Trip, dan Family Car. Sampai saat ini beliau sudah jalan-jalan ke belasan negara. Beliau juga merupakan salah satu penerima cash reward dan bersama istrinya, beliau juga mendapatkan luxury car BMW X1. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari Fahmi Maulana. Sekitar beberapa tahun lalu, di kota Bandung, saya ikut pertemuan yang persis sama seperti Anda. Mungkin ada beberapa Anda yang baru di sini. Saya duduk di belakang, saya lihat salah satu pembicara bilang bahwa suatu saat nanti Anda akan menginspirasi banyak orang berkat sukses Anda. Dan saya bisa katakan saat itu sudah tiba Bapak Ibu. Karena sekarang saya yang jadi pembicara. Ya, alhamdulillah. Senang sekali alhamdulillah saya bisa berada di kota Banjarbaru. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Fahmi Maulana, saya dari kota Bandung. Saya sendiri di sini bukan bermaksud nanti menggurui gitu ya, mengajari Anda, tidak sama sekali. Saya juga bukan motivator gitu ya. Nah, tapi di sini kita sama-sama belajar. Saya lihat ruangan ini begitu penuh, luar biasa gitu ya. Antusiasnya. Ada sebuah perumpamaan bilang seperti ini Bapak Ibu. Kalau monyet ditawari ya, antara uang dengan pisang, monyet akan cenderung memilih pisang. Padahal dengan uang bisa menghasilkan banyak pisang. Begitu juga orang, begitu juga manusia. Apabila disuruh pilih antara ilmu dengan uang, biasanya cenderung memilih uang. Padahal dengan ilmu bisa menghasilkan banyak uang. Nah, saya yakin nih, yang ada di sini, Anda semua di sini, orang-orang yang haus akan ilmu. Makanya sampai penuh seperti ini, jadi aplaus dulu buat Anda semuanya. Nah, Bapak Ibu, saya sendiri mungkin bercerita mengenai latar belakang dulu. Jadi, jangan lihat Fahmi Maulana sekarang, gitu ya. Lihat dulu Fahmi Maulana beberapa tahun yang lalu. Nah, saya sendiri pribadi latar belakang sekarang bisa dibilang sebagai bapak rumah tangga muda, gitu ya. Nah, jadi saya sudah punya istri, maaf yang berharap gitu ya. Bercanda ya. Bahkan saya sudah punya anak saya sekarang umur 11 bulan lagi lucu-lucunya gitu ya. Jadi istri saya tadi mau diajak cuman sama anak saya dulu di rumah gitu ya. Nah, di sini maksud saya ingin berbagi, ingin bercerita. Nah, mungkin ada di antara Anda di sini yang diajak gitu ya, ada acara bagus di Hotel Novotel, acara seminar usaha, ya. Nah, ayo datang. Nah, sampai Anda sama pengundang Anda di chat terus-menerus gitu ya, diteleponin, gimana? Datang jadi datang kan, gitu kan? Nah, Anda lagi mandi ditelepon juga gitu ya. Nah, pokoknya yang penting Anda harus datang ke acara ini. Nah, insya Allah Bapak Ibu, kalau Anda ikuti acara ini dari awal sampai akhir nanti, bakal Anda dapat poin-poin gitu ya. Nah, ilmu-ilmu yang bermanfaat yang insya Allah bakal mengubah hidup Anda 1, 2, 3 tahun ke depan. Ya. Nah, kalau berbicara mengenai latar belakang, saya pribadi orang tua saya itu berlatar belakang dari keluarga yang sederhana. Keluarga yang bisa dibilang ya seadanya, ya. Nah, kayak enggak, miskin juga enggak terlalu gitu ya, jadi sederhana. Papa saya
papa saya cuma lulusan SMP. Nah, beliau berdagang di Pasar Lewi Panjang. Mama saya juga cuma lulusan SMA. Beliau berdagang juga bersama papa saya di Pasar Lewi Panjang. Nah, jadi kalau bicara mengenai background gitu ya. Nah, saya sendiri sebetulnya nggak ada tuh gitu ya ciri-ciri tanda-tanda bahwa Fahmi Maulana bisa sukses. Nah, karena dari latar belakang background saya dulu gitu ya. Nah, rumah saya aja dulu itu masuk gang. Nah, gangnya juga gang kuadrat lagi. Nah, jadi maksudnya tuh masuk gang, ging, gung, geng, gong gitu ya. Nah, itu baru rumah saya. Boleh ditampilkan ada slide-nya, Pak? Nah, ini Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini sejarah Fahmi Maulana lahir di sini. Ya. Anak gang gitu ya. Nah, rumah saya Gang Parasdi Dalam 7. Nah, di Jalan Kopo di Bandung sana. Nah, masuk gang cuman cukup 1 motor. Jadi kalau misalnya masuk, motor sebelah sana nggak bisa lewat. Bahkan kalau misalnya Anda bawa payung lagi hujan, di depan ada yang bawa payung lagi, balik lagi. Nggak bisa masuk. Kebayang? Nah, latar belakang saya dulu seperti itu. Bahkan dari lingkungan saya dulu, gitu ya, lingkungan saya banyaknya itu anak-anak yang sekarang rata-rata misalnya masih muda gitu ya, nggak ada kepikiran masa depan, sukses, bisa punya BMW dan lain-lain, nggak ada. Mikirnya tuh yang kalau misalnya di anak-anak gang gini apa coba? Main gitar, nongkrong-nongkrong, betul ya? Di warung, betul ya? Ngerokok-ngerokok, santai-santai, main gaple, betul ya? Nah, mungkin di sini enggak, tapi kalau di sana seperti itu Bapak Ibu. Tapi yang saya tahu bahwa orang sukses itu bukan orang yang terpengaruhi oleh lingkungan. Tapi orang sukses, orang yang bisa berpengaruh untuk lingkungannya Bapak Ibu. Nah, saya cerita sama mama saya. Mah, kira-kira dulu gitu ya, ada nggak Afahmi? Nah, saya bilang sama mama saya, Afahmi, dulu Afahmi ada ciri-ciri tanda-tanda bisa seperti ini nggak gitu ya? Karena menurut saya hidup saya sekarang tuh penuh dengan keajaiban Bapak Ibu. Melawan kemustahilan, serius loh. Nanti saya bakal ceritakan sama Anda. Nah, saya bilang ke mama saya, ada nggak kira-kira? Oh, ada katanya. Tuh dulu waktu kecil gitu ya. Nah, mama saya sama papa saya ini kemana-mana naik motor Bapak Ibu. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Jadi mama saya sama papa saya suka naik motor gitu ya. Misalnya lagi kumpul keluarga. Nah, kan biasanya kalau lebaran apa gitu ya, suka kumpul keluarga naik motor bareng sama saya. Nah, beberapa keluarga dari mama saya, uak-uak saya atau kakak dari mama, itu biasanya mereka udah pada punya mobil. Nah, sedangkan orang tua saya naik motor bareng sama saya. Nah, saya waktu kecil, waktu SD gitu ya, nah sekitar SD, saya ke mama saya sama papa saya, setiap saudara saya naik mobil, nah saya suka bilang, Mama, pengen dong mobil kayak gitu. Kok kita mobilnya nggak ada kacanya? Ya iyalah naik motor mana ada kacanya gitu ya. Anak kecil, namanya anak kecil Bapak Ibu gitu kan. Mama pengen dong mobil kayak gitu. Ya, mama sama papa saya. Nah, kata papa saya, iya nanti kita beli mobil ya. Kalau anak kecil biasanya kan mintanya apa? Mobil-mobilan. Kalau saya, karena calon orang sukses, minta mobil beneran. Ya. Bicara latar belakang, saya dulu waktu pas mungkin SD gitu ya, SMP, mungkin sedikit cerita sama Anda. Waktu SD saya tuh ranking gitu ya. Nah, kebetulan saya selalu ranking waktu itu masuk ranking 2. Nah, waktu SD selalu ranking 2 dan pernah satu kali itu saya ranking 1. Nah, waktu kelas 4 SD. Nah, saya mau kasih tahu tipsnya sama Anda ya. Nah, kalau Anda ingin ranking, mungkin ada beberapanya nih yang anak sekolah. Nah, saya ranking 2 terus tuh. Nah, pernah sekali ranking 1 kelas 4 SD. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena saya sebangku dengan yang ranking 1. Ya. Jadi kuncinya itu. Nah, jadi saya selalu ranking 2, teman saya yang sebangku ini ranking 1 gitu ya. Nah, dulu mungkin guru saya keceplosan gitu ya. Harusnya teman saya yang masih ranking 1, sayanya jadi ranking 1 waktu kelas 4.
ya. Nah itu waktu pas zaman SD. Ternyata memang kalau misalnya kita tuh gitu ya, nah selain misalnya kerja keras, butuh kerja pintar juga. Nah pintar nyontek gitu ya. Nah dulu tuh Bapak Ibu waktu zaman SD gitu ya. Nah SD saya ada teman saya, teman dekat gitu ya, teman dekat rumah. Nah beliau sekarang lulusan ITB Matematik Bapak Ibu. Nah sangat pintar sekali nih orangnya gitu. Nah terus waktu SD selesai, nah saya mau masuk ke SMP. Nah pas mau masuk ke SMP, nah ada teman saya ini yang sebangku sama saya mau masuk ke SMP, salah satu SMP favorit di Bandung. Nah namanya SMP 3. Nah saya tuh sama keponakan, sama beberapa saudara, itu ada yang sepantar. Nah mungkin Anda pernah mengalami ya, ada mungkin beberapa saudara yang seusia sama Anda. Nah waktu pas mau masuk SD, mau masuk ke SMP, saya kan lihat, saudara-saudara saya juga mau masuk ke SMP favorit itu juga, sama. Nah jadi saudara saya ini ada dua, saudara dari ayah, saudara dari ibu. Nah terus ada teman saya yang sebangku, tiga-tiganya mau masuk daftar ke SMP favorit, salah satu SMP favorit di kota Bandung. Nah termasuk saya juga, wah ini nih saya juga harus masuk dong ke SMP favorit juga gitu ya. Nah akhirnya saya daftar. Nah pas saya daftar gitu kan, nah di situ daftarnya itu kan pakai ujian, pakai testing kalau misalnya dulu gitu ya. Nah pakai testing, pas pakai testingnya di SMP-nya langsung. Nah pas testing saya lupa, teman saya yang sebelah itu yang sebangku, wah beda ruangan ujian. Nah jadi bingung, wah biasanya kan saya nanya nyontek gitu ya. Nah kalau sekarang waduh nggak bisa gitu kan. Nah tapi ya udah coba dulu deh. Nah coba dulu saya testing waktu SMP. Pas waktu itu pengumuman masuk ke SMP 3 Bandung. Pas diumumkan saya lihat kan nama-nama yang masuk siapa aja gitu ya. Orang tua saya juga deg-degan lihat gitu ya. Dan ternyata saudara saya dari ayah masuk, saudara saya dari ibu masuk. Teman saya yang sebelah, yang sebangku sama saya waktu SD, itu masuk juga. Dan satu-satunya yang gak masuk itu saya. Luar biasa gitu ya. Sakit Bapak Ibu waktu itu ya. Tuh, kalau misalnya di lingkungan yang positif tuh gini Bapak Ibu. Kalau gagal, itu ditepuk tanganin. Kan saya gagal masuk SMP 3-nya betul gak? Tapi ditepuk tanganin saking positifnya, luar biasa ya. Aplaus dulu buat Anda semua ya. Jadi saya gagal Pak waktu itu pas mau masuk ke SMP 3. Nah akhirnya dari situ saya masuk ke SMP waktu itu SMP 21 Bandung. Nah jadi saudara saya sama teman saya masuk ke SMP 3. Singkat cerita gitu ya, mau masuk lagi ke SMA. Ke SMA ini saya kan lihat juga beberapa saudara saya sama teman saya itu pada daftar kemana? Oh ada yang daftar ke SMA negeri ini, ada yang daftar ke SMA negeri ini, ada yang daftar ke SMA negeri ini juga Bapak Ibu gitu ya. Nah saya sendiri oke deh saya juga daftar ke SMA negeri. Pas daftar, jadi saudara saya pada masuk ke SMA negeri gitu ya, nah yang sesuai dengan yang diinginkan. Teman saya yang sebangku juga sesuai dengan yang diinginkan masuk ke SMA negeri juga. Dan Anda tahu jawaban selanjutnya, cuman saya yang gak masuk ke SMA negeri. Luar biasa ya. Nah, silakan. Jadi sedih, orang tua kan, Fahmi, kamu tuh belajarnya gimana sih? Itu pada masuk ke SMA gitu kan, negeri, kok nggak masuk sih, kenapa gitu kan? Cuman saya udah positif aja lah gitu ya. Nah mungkin belum jalannya saya masuk ke SMA negeri. Akhirnya saya masuk ya ke SMA luar negeri Bapak Ibu. Iya kan, SMA negeri, SMA luar negeri, SMA swasta maksudnya gitu ya. Nah jadi saya masuk waktu itu ke SMA Pasundan 7 Bandung. Nah SMA ini terkenal Bapak Ibu karena SMA ini dekat dengan siswa-siswanya yang tanda kutip nakal ya. Nah karena SMA Pasundan 7 ini dekat dengan stasiun, nah dekat dengan stasiun Bandung. Nah saya dulu berlatar belakang dari anak yang cukup pendiam ya, bahkan introvert. Nah jadi kalau misalnya ngomong di depan banyak orang tuh jangan lihat sekarang Bapak Ibu. Kalau dulu ngomong dekat cewek aja satu udah deg-degannya minta ampun.
gitu ya. Nah, beda dengan sekarang gitu kan. Nah, kalau dulu pemalu, sekarang malu-maluin Bapak Ibu gitu ya. Nah, itu saya lihat wah, luar biasa Bapak Ibu gitu ya. Banyak beberapa teman-teman saya itu yang kalau misalnya mata pelajaran pada bolos. Terutama kalau misalnya di Bandung tuh fanatik dengan yang namanya Persib Bandung. Itu sempat waktu itu satu kelas, waktu pas Persib main, satu kelas itu langsung bolos semuanya. Waduh, kata saya. Dan saya kan orangnya ngikut-ngikut aja. Bolos nonton Persib, ya udah, ayo gitu ya. Nah, saya ngikut. Ya. Saya ngikut tuh nonton Persib. Dulu pas nonton Persib, lucunya itu nggak pakai tiket Bapak Ibu. Ada strateginya. Karena saya dulu jangan lihat Fahmi sekarang. Dulu tuh saya kecil, badannya kecil banget gitu ya, kurus, tapi imut Bapak Ibu ya. Nah, terus strateginya mau masuk nonton Persib kan itu bayar. Nah, anak SMA bayar lumayan. Akhirnya apa? Nyempil aja. Nah, jadi nyempil. Ini ada teman saya, belakangnya teman saya lagi, saya di tengah-tengah, tapi sambil jongkok. Masuk. Nah, itu nggak pakai tiket. Pernah kejadian seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus ada beberapa teman-teman saya yang SMA tuh pada merokok dan lain-lain. Nah, tapi di situ saya belajar. Saya memilih lingkungan. Nah, saya memilih teman. Karena komunitas gitu ya. Nah, karena seseorang yang nanti dekat dengan kita, lingkungan kita itu akan mempengaruhi suksesnya kita, akan mempengaruhi karakternya kita. Nah, makanya saya beruntung sekali ya ada di bisnis ini, ada di support system komunitas One Vision ini. Karena kenapa? Orang-orangnya positif, orang-orangnya mau selalu bertumbuh, mau selalu saling support untuk saling berjuang bersama-sama. Jadi tidak ada salahnya beli aplaus buat One Vision. Nah, itu waktu pas zaman SMA Bapak Ibu. Jadi ini latar belakang saya. Nih, SD Muhammadiyah 5, SMP Negeri 21, SMA Pasundan 7. Di sini, waduh, ini gagal gitu ya. Dan selanjutnya, ini saya nggak mau gagal. Selanjutnya saya pengen kuliah gitu ya. Saya bilang kan ke orang tua saya, Mah, Pah, janji deh insya Allah gitu ya. Nah, bakal serius nih belajarnya buat masuk nantinya universitas favorit gitu ya. Salah satu universitas favorit di Bandung tuh ada Unpad Bapak Ibu gitu ya. Cuman waktu itu mama sama papa saya lulus tahun 2008. Mama sama papa saya bilang apa coba? AA gini, untuk tahun sekarang mending AA kuliah di Udayana katanya gitu. Anda tahu Udayana? Udayana jangan dulu kuliah, mama sama papa nggak ada biaya. Waduh, gitu ya. Nah, Udayana tuh kirain saya di Bali gitu ya. Nah, taunya Udayana nggak usah kuliah, mama sama papa nggak ada biaya katanya. Aduh, sedih Bapak Ibu gitu ya. Nah, akhirnya 2008 saya nggak lanjut kuliah Pak. Awalnya nyari-nyari dulu tempat kuliah. Tapi nyari tempat kuliahnya bukan yang fasilitasnya bagus, gitu ya. Bukan yang dicari itu fasilitasnya berapa apa segala macam. Tapi yang dicari tempat kuliah tuh apanya? Coba. Dananya dulu masuk atau enggak, gitu ya. Jadi biayanya dulu ini masuk atau enggak. Dulu seperti itu Bapak Ibu. Nah sampai akhirnya selama setahun waktu itu saya nggak kuliah dulu. Saya nggak kuliah dulu, pas 2009 baru saya masuk ikut tes ke Universitas Padjadjaran Bandung. Saya coba ikut tes, dari situ benar-benar saya belajar Bapak Ibu. Karena saya nggak mau mengecewakan orang tua saya lagi. Betul-betul saya belajar dan akhirnya alhamdulillah saya diterima di Universitas Padjadjaran Bandung gitu ya. Nah, tapi ada cerita menarik, ada cerita lucu di balik ini semua Bapak Ibu. Nah, waktu pas saya testing di Unpad, terus alhamdulillah saya masuk, betapa bahagianya, betapa senangnya gitu ya. Saya masuk ke Universitas Padjadjaran Bandung karena itu salah satu impian orang tua saya juga. Akhirnya dari situ pas saya lihat pengumuman, saya lihat pengumuman Fahmi Maulana, alhamdulillah gitu ya. Akhirnya saya buru-buru langsung kabarin mama sama papa saya. Buru-buru ke rumah. Mah, Pah, Mah. Kan, sini Mah, Pah, sini Mah. Langsung saya kumpulin di ruang keluarga. Kan, Mah, Pah, ada pengumuman. Ini mah luar biasa. Mama sama papa saya udah apa nih gitu ya. Tadi AA baru ngambil pengumuman bahwa alhamdulillah AA diterima di Universitas Padjadjaran Bandung. Waduh, mama sama papa saya langsung nangis. Sedih Bapak Ibu gitu ya, antara sedih dan bahagia.
bahagianya ngelihat anaknya masuk Universitas Pajajaran. Sedihnya nggak ada biaya. Waduh, gitu ya, luar biasa. Saya sebagai anak, waduh, luar biasa orang tua. Sampai akhirnya apa coba Bapak Ibu? Saya bareng sama orang tua saya bareng sama mama saya, datang ke rumah uak saya. Wak, mama saya bilang, anak saya alhamdulillah diterima, mau kuliah, diterima di Unpad. Nah tapi ini tuh antara senang dan sedih katanya gitu. Senangnya diterima, sedihnya nggak ada biaya. Nah dan sampai akhirnya alhamdulillah uak saya meminjamkan, Bapak Ibu, meminjamkan uang untuk kuliah saya di Unpad. Di situ saya mulai paham, saya mulai ngerti bahwa sebagai anak gitu ya, sebagai anak kita hanya menyusahkan terus orang tua, ya. Sebagai anak kapan kita mau ngasih ke orang tua kita? Orang tua kita selalu memberikan yang terbaik buat anaknya. Nah, di situ saya mulai mulai klik bahwa begitu luar biasa pengorbanan dari orang tua. Nah, sampai akhirnya ya suatu saat nanti saya percaya sama diri saya berkata sama diri saya, suatu saat nanti ini gak akan kejadian lagi sama orang tua saya. Cukup terakhir meminjam uang seperti ini. Suatu saat nanti gitu ya, nah saya akan memberikan uang ke orang tua saya dan saya akan meningkatkan derajat keluarga saya. Nah dan alhamdulillah lewat bisnis ini gak ada utang piutang lagi Bapak Ibu gitu ya di keluarga kita, alhamdulillah. Nah saya ingat sekali dulu juga mama saya sama papa saya, nah setiap kita kumpul keluarga, mama saya suka langsung ke dapur Bapak Ibu. Suka langsung ke dapur ini buat apa? Buat hanya sekedar bantu-bantu. Jadi setiap ada acara atau apapun itu gitu ya, mama saya langsung ke dapur, langsung bantu-bantu, biasanya bantu masak, terus bantu cuci piring dan lain-lain. Nah setelah itu baru biasanya dikasih sama saudara saya, gitu kan? Nah dan saya di situ mengerti, paham Bapak Ibu gitu ya, bahwa kalau misalnya kita sukses, kalau kita berhasil, ya orang tuh melihat juga ada status sosial. Karena kenapa? Ada beberapa keluarga saya yang sukses, yang sudah berhasil, setiap kumpul keluarga itu selalu ditunggu-tunggu. Jadi selalu ditunggu-tunggu Bapak Ibu, setiap kumpul keluarga, ada misalnya keluarga saya ini sudah berhasil, sudah sukses. Jadi biasanya keponakan-keponakan, anak-anak kecil gitu ya, nah biasanya suka pada ngumpul buat nungguin. Terus biasanya setiap mengambil keputusan apapun, biasanya ditanya enggak? Ditanya, karena yang paling sukses. Betul ya? Nah dulu tuh saya mikir, waduh, dari situ gitu ya, suatu saat nanti bukan lagi saya yang menunggu, tapi saya yang ditunggu. Sama kalau misalnya ada acara keluarga atau apapun itu. Nah dan sampai akhirnya sekarang nih Bapak Ibu gitu, kalau misalnya lagi ada kumpul keluarga atau apapun itu, alhamdulillah keluarga saya yang selalu ditunggu Bapak Ibu gitu ya. Nah apalagi anak-anak kecil gitu ya. Nah setiap saya datang, dikenal, Om Fahmi gitu ya. Bagi uang gitu ya. Ya. Nah terus saudara saya, nah sekarang dulu membandingkan mama sama papa saya gitu ya. Tuh kayak si A lulus SMA, lulus SMP ke sini, tuh kayak si B lulus ini gitu kan. Nah sekarang malah sebaliknya, tuh kayak Fahmi dong, sudah sukses di usia muda gitu ya. Nah, sebaliknya. Saya biasanya setiap sebulan gitu ya, sekali, itu saya ajakin keluarga saya, itu makan kayak gini. Nih, makan di sebuah restoran gitu, saya ajakin uak-uak saya. Nah, saya ajakin kakak-kakak mama saya gitu kan. Nah, karena saya sendiri pun yakin bahwa saya sendiri sekarang seperti ini ya, bukan karena saya hebat, nah tapi mungkin ada doa-doa yang mengantar saya bisa seperti ini. Salah satunya doa yang paling mujarab itu doa orang tua dan doa dari keluarga besar Bapak Ibu gitu ya. Jadi lewat di sini alhamdulillah dari yang dulunya gitu ya nggak pernah ditunggu-tunggu, nah tapi sekarang ya alhamdulillah ditunggu-tunggu gitu ya dari keluarga. Jadi memunculkan, ibaratkan tuh sebuah keajaiban di bisnis ini tuh, memunculkan
melawan sebuah kemustahilan, Bapak Ibu. Nah, dalam beberapa tahun hidup saya berubah. Nah, waktu pas kuliah, nah di sini waktu di mana saya mulai berpikir bahwa kedepannya ini pasti kan saya menikah juga, betul? Masa mau jomblo seumur hidup gitu ya? Nah, saya pasti menikah juga. Kedepannya saya ingin beli rumah juga. Saya ingin sukses juga, saya ingin berhasil. Saya ingin punya mobil juga. Nah, di situ saya mulai hitung-hitungan biasanya. Anda mungkin di antara teman-teman gitu ya. Nah, yang sudah memikirkan masa depannya. Nah, saya mulai hitungan. Hitungannya kayak gimana? Kayak gini nih. Fakta dan realitanya gitu ya. Nih, menikah misalnya biayanya sekitar 100 juta. Mobil yang standar dulu deh, biayanya 150 juta. Rumah yang standar ya udah deh biayanya sekitar 500 juta. Nah, kalau di Bandung, rumah kayak di komplek dan lain-lain seperti itu udah nggak ada yang 500 juta. Udah sekitar 1 eman ke atas Bapak Ibu gitu ya. Nah, tapi saya ambil standarnya 500 juta. Berarti total berapa? 750 juta. Nah, saya mikir pas udah kuliah tuh gitu ya, kalau misalnya saya lulus, nah kira-kira gaji fresh graduate kalau misalnya lulus tuh dari Unpad berapa ya? Saya perkirakan, oh sekian misalnya gitu ya. Nah, sekian. Nah, kalau misalnya saya bisa menabung itu 3 juta per bulan misalnya. Bisa menabung 3 juta per bulan. Kira-kira kalau misalnya saya ingin menikah dengan biaya 100 juta, mobil 150 juta, rumah 500 juta, ya, menabung 3 juta per bulan, kita coba hitung aja. 750 juta, betul ya? Dibagi 3 juta. Berarti kurang lebih bisa terkumpul sekitar 250 bulan. Berarti kalau 250 bulan itu sekitar 20 tahun 9 bulan. Waduh, gitu ya. Ini masa depan saya gimana gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita ingin menjadi seperti ini, ya mengikuti orang yang biasanya. Jalan yang seperti biasanya. Ya udah ngikutin, ya. Kerja yang baik gitu ya. Nah, kuliah yang baik, gaji sekian gitu kan. Terus menerus seperti itu. Kok rumah nggak kebeli-beli, kok mobil nggak kebeli-beli gitu ya. Nah, Anda bisa lihat ya, faktanya seperti ini. Ini kalau misalnya nabungnya 3 juta. Anda nabungnya berapa? Ya, dari situ kan saya mikir, oh berarti kalau misalnya kita ingin berhasil, kalau kita ingin sukses, harus melakukan sesuatu yang berbeda. Betul? Karena kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang berbeda, kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda pula nanti hasilnya. Nah, makanya di bisnis ini bisnis tuh bisnis yang kalau saya bilang aneh Bapak Ibu. Karena kenapa? Banyak yang baru jalanin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, udah punya penghasilan puluhan juta sebulan Bapak Ibu. Bahkan udah ada yang ratusan juta per bulan, luar biasa. Dari situ saya mikir, oh iya juga ya. Nah, sampai akhirnya waktu pas kuliah, nah ini awal waktu pas pertama saya mengenal bisnis ini. Jadi awal pertama mengenal bisnis ini, waktu saya masih kuliah di semester pertama Bapak Ibu gitu ya. Saya waktu itu lagi ada jeda kuliah, pas lagi jeda kuliah itu kebetulan lagi musimnya Agustusan. Nah, lagi musimnya Agustusan, biasanya kalau di daerah saya itu ada yang namanya Karang Taruna. Nah, Karang Taruna, dan kebetulan saya ditunjuk sebagai ketuanya waktu itu. Nah, ketua Karang Tarunanya. Nah, biasanya kalau Karang Taruna itu mencari dana, betul ya? Buat apa? Buat Agustusan. Mungkin ada beberapa di antara Anda yang seperti itu juga gitu ya. Nah, terus rapat. Nah, setelah rapat suatu waktu gitu ya. Setelah rapat waktu itu, tiba-tiba ada seorang wanita terus berjilbab ya, terus cantik gitu ya, tiba-tiba mendatangi saya, datang, Kang Fahmi katanya gitu kan, oh iya kenapa gitu kan, nah saya sebagai ketua kan wibawa Bapak Ibu gitu ya, nah kenapa gitu kan, Kang Fahmi besok ada waktu kosong nggak katanya gitu kan, wis kata saya, cewek tiba-tiba ngajakin jalan gitu ya, nah iya jam 1 siang katanya ada waktu kosong nggak, waktu itu kebetulan hari Sabtu. Ya kebetulan lagi gak ada kuliah, kosong kok, emang ada acara apa ya? Kita ngomongin masa depan Kang Fahmi katanya. Waduh, ngomongin masa depan gitu ya. Serius kejadian Bapak Ibu. Ngomongin masa depan kata saya gitu kan, emang apa? Iya ada bisnis, bagus gitu kan. Nah karena saya orangnya positif-positif aja, ya udah saya ikut gitu kan. Akhirnya saya ikut besoknya, nah saya ikut. Nah pas di sana udah ada beberapa orang, terus udah ada yang mau mempresentasikan
mempresentasikan bisnisnya. Pas dipresentasikan, nah dulu lambangnya itu masih singa terbang gitu ya. Wow, bla 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 gitu kan dijelasin. Kalau penjelasannya saya sendiri nggak ngerti gitu ya, penjelasannya seperti apa gitu kan. Tapi setelahnya itu si presenternya ini yang mempresentasikan saya, nah dia menceritakan bukti-buktinya, menceritakan hasil-hasilnya, nah menceritakan orang-orang suksesnya. Dia buka majalah, dia buka beberapa orang yang sudah berhasil. Nah di situ gitu ya, kalau menurut saya beribu-ribu pendapat itu akan kalah dengan yang namanya satu bukti. Cukup dengan satu bukti, dari situ saya langsung positif, Bapak Ibu. Langsung positif. Karena kenapa? Udah lihat kok, buktinya ada orang yang berhasil, buktinya banyak orang yang berhasil. Nah waktu awal, Bapak Ibu, apalagi kalau misalnya sekarang sudah sangat banyak gitu ya, bukti-bukti yang berhasil. Nah waktu di situ yang presentasikan udah selesai, nah pas selesai, yang di pinggir-pinggir saya ini ditanya, ada sekitar 4 orang. Gimana? Gabung? Nah ditanya. Gimana? Gabung? Nah ditanya lagi. Gimana? Gabung? Ditanya lagi. Saya nggak ditanya. Saya nggak ditanya, serius. Kan saya mau gabung nih, tapi nggak ditanya. Gitu kan? Nah itu gimana kata saya gitu kan? Nah karena dulu tuh waduh, kalau lihat saya dulu tuh nggak ada kelihatan tampang sukses, Bapak Ibu, serius. Dia nggak ada, jangan lihat Fahmi Maulana sekarang. Ganteng, cakep gitu ya. Nah, nih saya kasih lihat sama Anda. Ini saya dulu tuh awal pertama kali dipresentasi di bisnis ini, tahun 2009. Ini Anda bisa lihat Bapak Ibu gitu ya. Ini nih 2009. Ini waktu pas saya reunian sama teman-teman SD saya, ya. Ini Anda bisa lihat kurus, kering, hitam, botak, hidup lagi gitu ya. Nah ini waktu awal saya pertama kali di presentasi. Nah, akhirnya mulailah dari situ, oke, saya bergabung. Nah oke, saya mulai jalankan gitu kan. Gimana step-stepnya? Ya udah mulai. Nah akhirnya saya mulai diajakin gitu ya. Nah mulai menjalankan bisnis ini. Pas mulai menjalankan banyak juga yang bilang sama saya, Mi, kalau bisnis seperti ini tuh gitu ya, bukan bisnis yang cocok buat lu. Nah lu tuh orangnya pendiam gitu ya, nah nggak terlalu punya banyak teman. Yang kayak gini tuh orang-orang yang pintar ngomong, orang-orang yang banyak temennya. Kalau lu mah nggak mungkin bisa sukses. Temen saya ada yang bilang kayak gitu. Nah tapi sekarang teman saya setelah saya sukses, dia bilang juga, luar biasa ya Mi, lu emang bakat sih dari dulu sukses gitu. Wah ya, alasannya kenapa sih waktu itu saya memulai bisnis Tiens. Nah ini saya waktu di pabriknya langsung gitu ya, saya sudah 4 kali ke sana gitu kan. Nah karena kalau menurut saya bisnis ini adalah bisnis yang sangat mulia Bapak Ibu. Karena kenapa? Banyak sekali yang berlatar belakang dari berbagai macam latar belakang itu bisa berhasil di bisnis ini. Bahkan bisnis ini cocok sekali untuk Anda yang senang sekali membantu orang, senang sekali membantu orang untuk bisa sama-sama berhasil sukses di bisnis ini juga. Anda bisa cek kemarin aja yang tembus reward Hong Kong aja, kan ada beberapa jalan-jalan gratis ke luar negeri tuh. Yang berangkat ke Hong Kong aja, yang sekarang itu ada sekitar 540 orang lebih loh yang diberangkatkan. Luar biasa. Dan itu gratis. Nah nanti ada kenalan tuh sama beberapanya. Tadi saya lihat udah ada beberapa yang pakai selempang gitu ya, yang ke Hong Kong. Biasanya yang sukses itu biasanya yang pertama kali ke luar negeri gitu. Nggak? Kalau pertama kali ke luar negeri itu segala dipoto biasanya, ya. Dari mulai toilet dipotoin gitu ya. Nah, serius loh, mau naik pesawat selfie dulu gitu kan. Nah, nggak apa-apa, seru. Saya juga dulu kayak gitu. Karena sebelum saya di Tiansi belum pernah saya naik pesawat. Setelah saya di Tiansi udah beberapa kali naik pesawat Bapak Ibu gitu ya. Nah, alhamdulillah. Ada yang bilang lagi, wah bisnis Tiens mah, ya. Nah bisnis yang nantinya nguntungin yang di atas, yang di bawah yang buntung katanya gitu kan. Wah, ada yang bilang kayak gitu juga Bapak Ibu gitu ya. Nah kalau saya melihatnya malah sebaliknya, gitu ya. Nah bahwa di bisnis ini tuh bisnis yang saling menguntungkan satu sama lain. Contoh gitu ya, kalau misalnya Anda lihat misalnya seorang direktur sama karyawan, kira-kira direkturnya ada berapa? Ada 1, karyawannya banyak. Bisa nggak karyawannya jadi direktur juga? Bisa aja, tapi yang direkturnya
harus menyingkir, nah harus mundur, nggak bisa beberapa. Tapi kalau misalnya di bisnis ini, Anda ingin menjadi seorang God Lion, Anda ingin menjadi seorang Diamond, nah itu bisa bersama-sama. Bahkan saya bareng sama mentor saya, bareng sama pengundang saya dulu gitu ya. Nah sekarang kita semua itu sudah punya mobil, sudah menikah, sudah punya rumah gitu ya. Aplaus dulu buat mentor-mentor saya ada di Bandung, Pak Dimas dan Pak Andika. Nanti saya cerita di belakang Bapak Ibu gitu ya. Nah jadi malah suksesnya bisa bersama-sama. Ada yang bilang lagi, wah Pak Fahmi gitu ya. Kalau di Tians, iya sih emang ada yang sukses. Tapi kan yang gagalnya juga banyak katanya gitu kan. Wih bijaksana sekali Anda gitu kan. Yang gagalnya banyak, yang suksesnya sedikit. Di segala bidang pun itu seperti itu Bapak Ibu. Betul nggak? Contoh misalnya, Anda misalnya balap misalnya gitu ya, MotoGP. Nah MotoGP nih, pesertanya banyak nggak? Yang jadi juara lebih sedikit? Lebih sedikit, 3 orang yang naik podium. Betul? Meniti karir misalnya, ingin menjadi seorang pesepak bola profesional misalnya gitu kan. Nah yang jadi seorang profesional sepak bola lebih sedikit nggak dibanding yang cuman iseng-iseng? Lebih sedikit. Yang tadi karyawan dengan direkturnya, nah karyawannya lebih banyak dibanding direkturnya. Nah segala bidang pun sama seperti itu. Tinggal Anda mau memilih yang mana? Mau memilih yang gagal atau mau memilih yang sukses? Pilih yang gagal apa sukses? Kalau misalnya Anda pengen sukses, belajarlah dari orang-orang yang sukses Bapak Ibu. Wah bisnis Tiansi mah gengsi katanya. Waduh gengsi gitu ya. Emang makan nasi pakai gengsi gitu kan. Nah kalau misalnya Bapak Ibu ya masih mementingkan yang namanya gengsi, gak akan namanya sukses Bapak Ibu. Gak akan Anda bisa sukses karena Anda mikirinnya gengsi Bapak Ibu. Karena kebalikannya kalau misalnya Anda sudah sukses baru bergengsi. Ada tetangga bilang, ih ngapain kamu bisnis gitu-gituan misalnya gitu ya. Nah Anda bisa cek kekuatan bisnis network marketing. Ada salah satu orang terkaya di dunia namanya Bill Gates. Anda tahu mungkin ya, itu salah satu orang terkaya di dunia. Diwawancara Pak Bill Gates gitu kan. Kira-kira kalau misalnya Pak Bill Gates bangkrut nih gitu, nah mau mulai lagi dari bisnis apa? Nah Bill Gates dengan lantang dia bilang apa? Kalau saya misalnya bangkrut, saya akan mulai dari bisnis network marketing Bapak Ibu. Ya dari bisnis ini. Banyak pemuka-pemuka, Hermawan Kertajaya dan lain-lain Bapak Ibu gitu ya. Nah para Robert Kiyosaki gitu kan. Jadi kalau misalnya Anda pengen belajar, ya belajarlah dari orang sukses. Kalau misalnya ada mungkin tetangga Anda yang bilang gitu ya, ngapain bisnis gitu-gituan, Anda cek dulu gitu ya. Orang sukses aja bilang bahwa bisnis ini bisnis yang nantinya bisa untuk masa depan. Nah tetangga Anda aja masa depannya belum jelas. Nah, motor masih ngeredit misalnya gitu kan. Jadi kalau misalnya lihat ya lihat dulu orang yang berhasil, orang yang sukses Bapak Ibu. Nah jadi alasan saya kenapa waktu itu memilih bisnis ini, karena bisnis ini menawarkan sebuah percepatan. Nah suksesnya mungkin gitu ya di usia yang kalau di jalan yang biasanya bisa dicapai dalam usia 40-50 tahun. Tapi alhamdulillah lewat bisnis ini bahkan bisa dicapai di usia kurang dari 30 tahun Bapak Ibu. Nah jadi mempercepat, silakan kalau misalnya mau tepuk tangan. Nah akhirnya saya mulai waktu itu saya mulai bisnis ini 2009, banyak sekali rintangan, banyak sekali dari situ tantangan juga. Yang namanya sukses pasti ada tantangannya, pasti ada prosesnya. Sampai akhirnya, nah satu titik di mana bisnis saya sangat drop gitu ya, bahkan ada di titik terendah saya bilang. Terus saya bingung mau ngapain lagi, orang tua saya nggak ngedukung, banyak orang tahu Fahmi orang Tiansi, grup saya banyak yang hancur, banyak yang meninggalkan saya Bapak Ibu. Nah tapi 2013 saya memulai kembali bisnis ini, sampai akhirnya Bapak Ibu gitu ya, nah saya lihat bahwa sukses itu kebalikannya itu bukan gagal. Ingat, sukses itu kebalikannya bukan gagal. Karena orang sukses itu orang yang semakin banyak gagal. Kebalikan sukses itu bukan gagal, tapi kebalikan sukses itu menunda-nunda. Itu baru kebalikannya sukses Bapak Ibu. Nah sampai saya berpikir, oh iya, saya banyak gagal.
berarti makin dekat nih saya dengan yang namanya sukses. Ya, akhirnya ya udah berproses di situ Bapak Ibu. Bangun beberapa pertemuan-pertemuan, mulai dari presentasi home meeting ke home meeting gitu ya, konsolidasi bareng sama beberapa grup, mulai bangun luar kota. Dulu nggak pernah tuh saya bangun luar kota. Dulu pernah saya sewa ruangan yang hadir cuma belasan orang. Itu udah biasa, proses perjuangan Bapak Ibu. Nah, sampai akhirnya bisa momentumnya dapat. Terus saya dapat motor. Nah, dapat motor, orang tua saya masih kaget nggak kaget gitu ya. Nah dulu bahkan melarang gitu ya, orang tua saya melarang, cuman bukan salah orang tua saya melarang, karena orang tua saya juga takut anaknya gagal Bapak Ibu. Yang penting ya kita buktikanlah bahwa kita berhasil, kita buktikanlah bahwa kita bisa Bapak Ibu. Nah jadi sampai saatnya waktu itu, setelah terima success trip, setelah terima motor, dalam waktu kurang lebih sekitar 8 bulan, nah bulan Februari saya aktif, September saya break sebagai new bintang 8 waktu itu. Jadi waktu itu bintang 6, bintang 7 sekitar 4 bulan saya langsung break ke bintang 8. Nah plus dapat mobil niaga. Nah waktu pas saya dapat mobil, saya ngasih kejutan sama orang tua saya. Besok kira-kira ada acara nggak? Ya, oh ada apa A? Kita makan-makan yuk. Nah saya bilangnya makan-makan ya. Oh iya boleh dong. Nah sampai akhirnya kita berangkat. Pas kita berangkat gitu ya, tiba-tiba belok dulu ke dealer. Mama saya bilang, kok makan-makan di dealer, emang ada restorannya di dealer gitu ya, sampai kayak gitu. Nah sampai akhirnya saya bilang, Mah, Pa, alhamdulillah AA dari bisnis Tiansi dapat mobil gratis. Waduh, mama saya senangnya minta ampun, merinding Bapak Ibu gitu ya. Nah sampai akhirnya nangis sujud syukur di saat itu juga. Nah tapi setelahnya kita bingung, setelahnya kita kebingungan. Kok kebingungan? Kenapa bingung gitu ya? Anda bisa cek nggak tadi waktu awal saya liatin, rumah saya masuk gang, disimpan di mana mobilnya gitu kan? Kan nggak mungkin dijadiin kecil gitu ya. Rumah saya masih di gang waktu itu Bapak Ibu. Tapi udah telanjut terima mobil, kecepatan kalau dari bisnis Tiansi gitu ya, luar biasa. Sampai akhirnya mobilnya ini saya simpen di mana coba? Di dekat rumah saya itu ada rumah sakit. Nah, namanya Rumah Sakit Immanuel. Itu sekitar 200-300 meter lah dari rumah saya. Itu saya simpen mobilnya di Rumah Sakit Immanuel. Bayangkan. Nah, saya kasih rawat inap tuh di situ. Nah, banyak perubahan terjadi Bapak Ibu. Nah, ibaratkan ya transformation is change gitu ya. Kalau tadi Pak Anwar cerita itu mengenai yaitu batu. Batu karbon yang jadi sebuah berlian. Atau dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, alhamdulillah saya juga bisa menikah Desember 2015. Alhamdulillah bisa menikah dengan biaya sendiri juga. Jadi saya minta izin ke orang tuanya, enak banget gitu ya. Nah, saya minta izin ke orang tua saya mau menikah, alhamdulillah langsung diizinkan. Nah, saya izin juga ke mertua. Nah, pas saya izin ke mertua, ada sebuah strategi Bapak Ibu. Karena waktu dulu saya nembak Bu Putri itu di restoran yang cari tempatnya yang murah gitu ya. Nah tapi kalau misalnya waktu kemarin saya ibaratkan melamar gitu ya. Nah melamar Bu Putri saya ajakin ke salah satu hotel berbintang di Bandung. Nah saya ajakin juga mertuanya, mertua saya gitu ya. Saya ajakin orang tuanya. Nah terus bahkan diajakin saudaranya juga. Nah terus kita makan satu meja. Nah namanya kan belum pernah nembak cewek sebelumnya. Nah ini kan belum pernah melamar cewek juga, tegang juga, betul nggak? Ya. Nah tapi pas saya mau ngomong, nah tiba-tiba langsung orang tuanya, nah maksud Afami kesini mau melamar Teh Putri ya? Jadi mau tanggal berapa? Wih langsung diterima. Gak pakai basa-basi Bapak Ibu, langsung diterima gitu ya. Ya kan kalau saya juga punya anak gitu ya, dilamar sama muda, ganteng, punya mobil gitu ya. Waktu itu bintang 8, ya udah langsung. Kalau ada yang lamar, masih kere gitu ya, hitam, naik motor gitu ya, masa depan gak jelas, madesu gitu kan. Nah kan gak mau Bapak Ibu. Nah jadi, ya tapi kalau misalnya Anda gitu ya, nah punya pasangan, nah yang sama-sama berjuang di bisnis ini, temenin bareng-bareng. Saling mendoakan bareng-bareng, saling berjuang bareng-bareng, sampai akhirnya nanti suksesnya bisa bareng-bareng, kan seru.
Jadi alhamdulillah saya menikah, bahkan menikah saya dengan dua konsep. Waktu itu ada pernikahan siang sama pernikahan malam. Nah jadi pernikahan siang saya khususkan buat orang tua saya. Mama sama papa mau kayak gimana coba pernikahannya, bebas. Nah pokoknya mama sama papa jangan mikirin biaya gitu ya. Yang nikah siapa gitu ya. Nah terus akhirnya pernikahan alhamdulillah. Terus saya bikin pernikahan yang acara malam khusus itu buat teman-teman bisnis. Nah jadi khusus buat teman-teman Tiansi saya buat sama beberapa sahabat-sahabat saya gitu ya. Nah ini waktu pas itu foto pernikahannya. Nah ini waktu itu sampai alhamdulillah apen-apen saya juga pada hadir semua komplit. Bahkan sampai Pak Luis Tandean gitu ya, luar biasa. Pak Luis ini salah satu pemasar terkaya di Indonesia. Kalau saya, ada sebuah buku bilang katanya kalau kita ingin lihat masa depan kita, sebetulnya kita bisa lihat dari sekarang masa depan kita. Maksudnya gimana? Kalau kita ingin lihat masa depan kita, contoh gitu ya, kita kerja di sebuah perusahaan. Kita ingin lihat 5 tahun ke depan kita kayak gimana? Kerja sebuah perusahaan 5 tahun ke depan kayak gimana? Ya udah, lihat aja orang yang sudah menjalankan di perusahaan tersebut 5 tahun. Kurang lebih nanti kita kayak gitu juga nggak? Kayak gitu juga. Kurang lebih pasti kayak gitu juga. Sama halnya kayak di bisnis ini. Saya berada di lingkungan orang-orang sukses, orang-orang yang positif, yang saya lihat ya itu masa depan saya. Beberapa tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah Anda bisa lihat kehidupan apa-apa Anda. Anda bisa lihat leader-leader Tians yang sudah 5 tahun, 10 tahun, bahkan belasan tahun. Ya itulah masa depan Anda di bisnis ini Bapak Ibu. Kehidupan yang luar biasa. Jadi nikmat sekali, alhamdulillah gitu ya. Jadi dulu saya ingat banget, saya pernah main di sebuah mall di Bandung gitu ya. Kita jalan-jalan, kan masih pacar gitu ya, biasa suka jalan-jalan gitu ya. Car gitu kan. Kita jalan-jalan yuk gitu ya. Nah, jangan bisnis-bisnis aja, kita coba deh refreshing juga gitu ya. Nah ini jalan-jalan. Pas jalan-jalan, nah kan biasa di mall gitu ya. Nah biasa kan suka ada restoran-restoran kayak gitu. Nah saya masih ingat sekali waktu itu Bu Putri bilang, yang lapar katanya gitu kan, makan yuk. Terus saya cek kan, kalau makan di sini dompet saya, waduh kayaknya perlu gadai KTP, nggak mungkin gitu ya. Terus saya bilang aja, aduh yang masih kenyang, nanti aja deh kita makannya, jangan di sini gitu ya. Nah sampai akhirnya kita nggak jadi makan di mall itu Bapak Ibu. Terus sampai akhirnya ini sebuah cerita waktu itu gitu ya, saking saya betul-betul dari bawah, uang tinggal berapa puluh ribu di dompet, mau makan aja ya saya jujur-jujuran sama istri saya. Yang kemarin itu emang beneran gak ada uang, tapi yang penting sekarang ya udah kita nikmatin aja, kita syukurin ya. Nah kita syukurin keadaan sekarang. Nah yaudah yuk makan aja dulu di mana. Nah sampai nantinya suatu saat nanti kita bisa makan bebas di mana aja. Yang penting kan sekarang lagi nemenin perjuangan. Nah gitu kan. Dikasih visi lagi, bener nggak? Nah nggak tahu Bu Putri itu nggak tahu dikasih visi atau nggak ada pilihan lain gitu ya. Nah jadi dia yang sama saya gitu kan. Nah sampai akhirnya kita makan waktu itu di warteg. Bayangin coba. Makan di warteg, makan cuma sama tempe doang, sama nasi Bapak Ibu. Yang penting kuahnya banyak, kenyang gitu ya. Nah, tapi mau nemenin alhamdulillah. Nah mau nemenin, terus sampai akhirnya kemarin kita balas dendam. Tuh makan lagi. Alhamdulillah balas dendam positif dari warteg. Nah ini ke hotel bintang 5 Bapak Ibu. Nah hotel bintang 5 hotel terbaik di Bandung. Nah jadi kita ya udah kita sewa lah salah satu lantainya, terus buat candlelight dinner gitu ya. Kan biar romantis, betul nggak gitu ya. Nah jadi jangan makan tuh di pecel lele lagi gitu ya. Nah, makan Indomie gitu ya. Nah kali-kali makan dong di hotel gitu ya. Nah karena itulah ya buah dari kesabaran. Nah, buah dari menemani sebuah perjuangan. Nah, sampainya alhamdulillah kita sekarang tuh enak banget, punya banyak pilihan gitu. Kalau dulu nih, saya masuk misalnya ke restoran, biasa kan waitersnya langsung nyamperin, betul nggak? Nah, langsung nyamperin, terus dikasih menu, ayo silahkan pilih. Nah, kan yang pilih biasanya cewek duluan, betul nggak? Nah, kalau pas ceweknya milih, biasanya saya deg-degan, makin deg-degan Bapak Ibu gitu ya. Nah, terus kalau saya yang milih nggak lihat yang sebelah kiri, tapi saya lihat sebelah kanannya. Iya, saya lihat sebelah kanannya. 500 aqua gelas. Ini mas gitu ya. 10.000 nasi goreng telur. Oh ini mas,
pas banget buat saya gitu ya. Nah, terus kata si masnya, ini mas yang enaknya sih ada sop buntut. Saya cek sop buntut, puluhan ribu. Wah ini mah saya enak sama yang kayak gini, nggak enak gitu ya. Alasan gitu ya. Itu dulu gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang Bapak Ibu kemarin, waduh, masuk ke restoran gitu ya, enak banget masuk ke restoran, waitersnya nyamperin. Sebelum waitersnya ngasih menu, saya udah tanya, menu yang terbaik di sini, makanan yang terbaik di sini apa yang favorit? Oh ini ada wagyu apa segala macam, udah tinggal pesen gitu ya. Itulah sebuah perubahan Bapak Ibu, sebuah perubahan. Jadi jangan lihat Fahmi Maulana sekarang ya berjuang dari dulu. Saya percaya bahwa suatu saat nanti impian-impian saya tercapai. Jadi awalnya percaya dulu bahwa Anda itu pasti bisa. Maka insya Allah Anda juga sukses berikutnya Bapak Ibu, amin. Sharing ini bukan saya bermaksud sombong-sombongan gitu ya. Nah, bukan bermaksud saya ria atau bagaimana, enggak sama sekali Bapak Ibu. Banyak orang yang jauh-jauh lebih sukses gitu ya. Nah, tapi tujuan saya ke sini, ke Banjarbaru ini, semoga dari apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat. Nah, semoga dari apa yang saya sharingkan ini Anda bisa terinspirasi untuk Anda bergerak, untuk Anda berjuang. Nah, karena saya pun memulai betul-betul dari bawah, memulai betul-betul dari nol. Dulu saya nggak pernah kayak misalnya jalan-jalan ke luar negeri. Naik pesawat itu belum pernah. Ada beberapa di sini yang belum pernah naik pesawat? Oh, malu ngacungnya juga. Ya, nggak apa-apa. Dulu juga saya seperti itu, Bapak Ibu gitu ya. Saya cuma lihat pesawat ada di atas, minta uang kan dulu kayak gitu ya. Nah, itu pernah tuh saya kayak gitu. Nah, terus belum pernah naik pesawat, tapi alhamdulillah lewat bisnis ini Bapak Ibu gitu ya. Dipaksa jalan-jalan ke luar negeri terus setiap tahun, kan asik banget gitu ya. Kemarin saya baru pulang dari Singapura berapa bulan November gitu ya, sama dari India. Terus nanti akhir bulan sekarang saya pergi lagi ke Singapura gitu ya, sekitar semingguan. Terus nanti mungkin bulan Mei gitu ya ke Australia gitu ya. Aduh gimana ya jalan-jalan terus kan, gimana dipaksa dia dari Tiansi harus berangkat, ya udah berangkat aja, ada gratis gitu ya. Alhamdulillah. Nah, sampai akhirnya kemarin kalau saya hitung-hitung total kurang lebih udah 19 negara. Bapak Ibu dalam waktu sekitar 4 tahun terakhir. Nah, ini yang saya ceritakan mungkin beberapanya aja. Nah, saya waktu kemarin sekitar tahun lalu setelah saya menikah, kebetulan dari Tiansi sedang ada promo glory trip ke Spanyol. Nah, saya berangkat ke Spanyol bareng sama istri saya. Nah, terus saya extend kurang lebih sekitar 25 hari keliling Eropa. Jadi 25 hari keliling Eropa tanpa harus izin gitu ya. Izin ke bos gitu ya. Saya izin ke mama sama papa. Terus nikmatin sekali waktu saya, nikmatin sekali perjuangan saya dulu gitu ya. Saya nikmatin sekarang. Jadi saya jalan-jalan ke beberapanya, ini kayak ke Spanyol. Nah, ini waktu pas Anda bisa lihat ya, ini Irwansa sama Jaskia. Ini kerajaan di Spanyol. Bahkan saya juga ketemu kalau anaknya di Tiansi itu gitu ya, ketemu sama lili-lili Anda di depan ini biasanya ya di luar negeri kita ketemunya. Di Rusia, di Prancis gitu ya. Saya pertama kali kenal sama Pak Andi juga, saya ingat banget di Rusia waktu itu Pak. Kita pertama kali ketemu gitu ya. Enak banget kan. Kalau Anda di Banjarbaru lagi, paling jauh di Amuntai tadi gitu ya. Nah, atau di mana? Main dong ke luar negeri gitu ya. Makanya join gabung di bisnis ini Bapak Ibu ya. Nah, kita alhamdulillah main ke Eiffel juga. Saya sudah 2 kali ke sana, 2015 sama 2016 gitu ya. Ini bareng sama istri. Ini bukan Menara Sutet ya. Nah, ya, ini di Eiffel, terus ini di Louvre. Terus ini di Belgia, terus ini lagi musim tulip waktu itu di Belanda, Bapak Ibu ya. Nah, lagi musim tulip di Belanda. Ini di Swiss. Nah, ini salju gitu ya. Dulu tuh, waduh, anak gang ginggung genggong gitu ya. Nah, ngerti salju mana ngerti Bapak Ibu. Yang ada ngerti buka kulkas gitu ya. Nah, terus kerok-kerok kulkasnya, freezernya, wah salju gitu ya. Nah, dulu afirmasinya kayak gitu kan. Nah, tapi sekarang alhamdulillah sudah kejadian, sudah achieve gitu ya. Dari tim saya kemarin ke Swiss jalan-jalan, dingin banget di sana gitu ya. Tapi sedingin-dinginnya ya bawa istri jadi anget.
Nah, lanjut lagi. Ini waktu pas ke Eropa ya. Ini tuh ke Colosseum di Italia. Terus, nah ini juga waktu di Barcelona, di Camp Nou. Nah, yang suka bola tuh gitu ya. Nah, silakan kalau plus. Nah, tapi karena saya maaf nih bukan pencinta Barca gitu ya. Nah, jadi saya bentangkannya cintanya Persib Bandung. Gitu ya. Nah, terus nah ini alhamdulillah juga ke Bernabeu. Ini salah satu favorit saya gitu ya, Real Madrid. Nah, Real Madrid ini saya dari dulu waktu kecil saya suka banget main bola, saya suka futsal kayak gitu. Nah, terus saya mengidolakan klub yaitu Real Madrid. Nah, bahkan saya suka pasang, biasanya di kamar saya dulu waktu kecil tuh suka pasang poster. Nah, poster pemain-pemain Real Madrid. Makanya di salah satu buku dream saya, suatu saat nanti saya bakal datang ke stadionnya langsung. Nah, dan gak cuma itu, saya pengen nonton langsung Real Madrid ya. Dan akhirnya alhamdulillah achieve juga Bapak Ibu. Nah, jadi selain ini ya saya nonton juga Real Madrid langsung. Nah, jadi kalau fanatik bola gitu ya, nah ya datang langsung dong ke stadionnya gitu ya. Nah, ini adalah hasil dari proses menunda kenyamanan Bapak Ibu. Anda jangan lihat saya sekarang, berapa banyak gitu ya yang saya korbankan. Nah, untuk mendapatkan hasil ini semua, dari segi waktu, pikiran, perjuangan gitu ya. Nah, ada harganya yang perlu dibayar. Saya masih ingat sekali waktu dulu saya fokus gitu ya. Nah, fokus untuk masa depan saya gitu ya. Nah, saya nggak mikirin tuh. Saya suka banget kayak nonton bola, nonton Real Madrid itu saya pasti nonton. Tapi kalau dulu gitu ya, di saat waktu Madrid main, nah mungkin saya waktu dulu lagi meeting ya. Nah, mungkin dulu lagi presentasi gitu kan. Nah, nggak kesampaian tuh nonton Real Madrid, tapi dalam hati saya, nah ini hanya sementara. Suatu saat nanti saya bakal nonton Real Madrid langsung di stadion. Dan akhirnya kenyataan, Bapak Ibu, luar biasa. Nah, saya duduk sengaja waktu itu ngambil paling depan. Nah, duduk sengaja ngambil paling depan biar dekat sama kakak saya, Cristiano Ronaldo. Nah, ini nih. Gitu ya. Nah, saya duduk paling depan, alhamdulillah. Waktu nonton Real Madrid di stadion langsung. Nah, ini mungkin lebih jelasnya, gitu ya. Nah, jadi beberapa tahun yang lalu saya cerita kan, waktu itu saya nonton Persib Bandung, betul ya? Nah, Persib Bandung dan itu pun nggak pakai tiket, ya, nggak pakai tiket, ngumpet-ngumpet. Nah, kemarin pas Real Madrid ini gitu ya, wah, tiketnya lumayan Bapak Ibu, juta-jutaan. Tapi alhamdulillah udah Silver Lion ya nggak apa-apa gitu. Waktu pas nonton Real Madrid, jadi perubahannya bisa terlihat Bapak Ibu. Ya, yang dulunya beli tiket aja nggak bisa, sekarang bisa nonton langsung Real Madrid di stadion. Suatu yang luar biasa, suatu yang ajaib kalau menurut saya, suatu yang mustahil dulunya gitu ya. Nah, sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Tahun 2014, nah 2014 waktu itu keluar gitu ya, biasanya setahun sekali itu dari Tianxi keluar penerima cash reward, nah maksimal 10 orang, nah di ranking seluruh Indonesia. Nah waktu itu 2014 alhamdulillah absen saya yang dapat Pak Dimas Harimukti. Nah di situ saya camkan sama diri saya, wah luar biasa ya, penghargaannya begitu luar biasa. Sekalinya kita menjadi seorang pemenang di bisnis ini. Nah sampai akhirnya saya di situ mulai komitmen, mulai timbul percikan. Tahun depan itu insya Allah harus saya yang dipanggil, insya Allah harus saya yang dapat. Nah sampai akhirnya waktu 2015, nah biasanya perhitungan mobil ini tuh dalam waktu sekitar setahun Bapak Ibu. Nah tapi sebelum perhitungan gitu ya, nah waktu di bulan Januari 2015, nah saya udah bilang, nah waktu itu saya punya kontak Pak Luis Tandean di BBM. Nah terus saya bilang ke Pak Luis Tandean, Pak Luis kira-kira 2015 ini berapa ya mobil yang dibagikan atau cash reward yang dibagikan. Terus Pak Luis bilang, cash reward yang dibagikan itu nanti bakal ada pengumuman gitu ya. Nah terus saya bilang, kalau misalnya mau dibagikan berapapun, salah satunya yang disebut itu pasti nama Fahmi Maulana, kata saya gitu. Terus Pak Luis bilang, amin, cuman amin doang. Terus saya setelah mengucap itu, ingat biasanya berawal dari apa? Pikiran. Jadi berpikir dulu bahwa kitanya bisa. Setelah berpikir biasanya timbul ucapan. Nah setelah ucapan timbul apa? Timbul tindakan. Setelah tindakan timbul kebiasaan.
Nah setelah kebiasaan timbullah menjadi seorang karakter. Karakter ini yang menentukan suksesnya Anda. Jadi awalnya saya ulangi dari berpikir dulu. Nah jadi saya berpikir dulu bahwa suatu saat nanti saya yang terima nih, tahun ini saya terima. Nah sampai akhirnya, oh itu luar biasa Bapak Ibu perjuangannya. Jadi saya yakin setiap Anda berjuang gitu ya, nah pasti nggak mungkin semuanya berhasil Bapak Ibu. Mungkin ada bangun di kota ini, mungkin ada bangun di daerah sini gitu ya. Nah nggak mungkin semuanya langsung ada hasilnya. Ada sih pasti ada hasilnya gitu ya. Nah tapi belum tentu semuanya langsung berhasil. Tapi ingat segala bentuk perjuangan itu nggak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Semua bentuk perjuangan Anda itu pasti jadi tabungan. Nah tabungan apa? Tabungan kesuksesan Anda. Nah kesuksesan Anda ini gitu ya, nah itu bagaimana Tuhan, bagaimana Allah nantinya ngasih waktu yang tepat buat Anda. Jadi kalau sekarang Anda masih berjuang, kalau Anda sekarang masih di lapangan gitu ya, nah kalau Anda sekarang lagi mungkin banyak tantangan, ya udah lewatin aja, bersabar, sampai waktunya tiba Anda menjadi seorang pemenang Bapak Ibu gitu ya. Terus ini ada cerita juga, alhamdulillah saya sudah punya anak. Nah, anak saya sekarang usia 11 bulan. Nah, ini waktu pas melahirkan, saya bersyukur sekali ada di bisnis ini karena kenapa? Saya menemani istri saya waktu pas lahiran. Nah, bahkan saya seminggu itu nggak ada jadwal. Pokoknya khusus buat nunggu lahiran anak saya. Nah, sampai waktu itu mau lahiran itu waktu kita pas mau ke pertemuan. Jadi pas mau pertemuan ada BBS di Bandung. Nah, kita udah siap-siap, kita udah pakai jas dan lain-lain. Tiba-tiba pagi-pagi istri saya udah mules-mules. Nah, kita langsung akhirnya ke rumah sakit. Nah, pas di rumah sakit, nah saya belajar dari absen saya gitu ya, sebelumnya Pak Dimas gitu ya. Katanya kalau misalnya ingin cepat melahirkannya, coba pakai kalsium, minum kalsium. Dan ternyata beneran Bapak Ibu, istri saya waktu itu pembukaan pagi-pagi sekitar jam 7 jam 8-an. Nah, terus minum kalsium 2 saset, minum kalsium 2 saset. Nah sampai akhirnya jam 12 itu langsung udah lahiran. Cepet banget, lewat produk Tiansi Bapak Ibu, membantu sekali gitu ya. Nah terus ini kemarin saya ajakin anak saya jalan-jalan ke Singapura gitu ya. Nah saya sendiri jalan-jalan ke luar negeri itu di usia saya 20 tahun. Pertama kalinya saya keluar negeri, tapi saya nggak mau dengan anak saya seperti itu. Nah saya mau anak saya sedini mungkin ke luar negeri gitu ya. Nah jadi kemarin alhamdulillah anak saya baru 6 bulan saya ajakin ke Singapura gitu ya. Terus saya juga bareng sama istri biasanya quality time juga. Jadi kita biasanya suka nginep juga di hotel-hotel di Bandung. Karena ini kehidupan yang memang dulu saya impikan. Karena saya nggak mau dulu pernah ada cerita dari teman saya. Nah teman saya ini teman kuliah. Nah dia sama orang tuanya itu nggak ketemu selama 16 tahun, Anda bayangkan. Nah karena orang tuanya kerja di luar negeri. Nah saya nggak mau Pak seperti itu. Nah anak saya itu cuma punya satu ayah, ya. Nah saya ingin menjadi ayah yang terbaik buat anak saya. Nah saya yang ingin melihat gimana awal pertama dia merangkak, gimana pertama awal dia melangkah, gimana awal pertama dia berdiri, gitu ya. Itu saya sangat melihat Bapak Ibu. Melihat karena karena saya memilih dulu untuk menunda kenyamanan saya. Dulu saya memutuskan untuk bangun aset lewat bisnis Tiansi. Maka akhirnya alhamdulillah sekarang saya nikmatin kebebasan waktu saya, Bapak Ibu gitu ya. Bareng sama istri saya, bareng sama anak saya gini, Bapak Ibu kadang di rumah juga suka heran tetangga-tetangga. Karena di Tiansi itu ya ini bisnis yang aneh Bapak Ibu. Karena kenapa? Yaitu Anda mau kerja, Anda bisa kerja. Anda mau santai, Anda bisa santai. Kalau Anda sudah sukses. Nah ini saya bareng sama mentor-mentor saya. Tuh kan ada yang ketawa gitu ya. Nah ini saya sama Pak Dimas, sama Pak Andika Putra. Jadi kalau misalnya saya ditanya siapa orang-orang yang paling berpengaruh dalam hidup saya, ya saya akan jawab salah satunya gitu ya, yang mereka berdua ini. Ya, mereka berdua ini yang selalu membimbing saya, yang selalu mensupport saya. Sampai akhirnya alhamdulillah dulu kita cuman modal suatu saat nanti kita punya mobil bareng-bareng, suatu saat nanti kita nongkrong ya nanti di luar negeri dan lain-lain. Nah kita foto waktu dulu, nah sampai kemarin kita foto lagi di depan Menara Eiffel. Alhamdulillah tuh kalau sekarang udah bisa beli kacamata lah minimal gitu ya. Nah
kekuatan impian, Bapak Ibu, kekuatan impian, kekuatan dreams. Nah, jadi kalau Anda lagi bareng-bareng nih sama sahabat-sahabat Anda sekarang, sama Apendolin, foto dulu dari sekarang. Bro, foto dulu bro. Nah, nanti kan ada before after kayak Pak Fahmi. Nah, kan bisa kayak gitu Bapak Ibu, gitu ya. Nah, terus lanjut. Nah, ini saya juga alhamdulillah punya keluarga yang begitu luar biasa. Apen-apen saya yang selalu mengingatkan saya, kita tuh udah kayak keluarga. Ada Pak Anggi, ada Pak Jafrial. Kita semua sekarang sudah punya anak, sudah punya rumah, punya kehidupan yang asik banget Bapak Ibu. Bahkan setiap kita nongkrong, setiap kita meeting, yang luar biasa tuh kalau lagi meeting nih, kalau lagi meeting di restoran, di mana gitu ya, di kafe. Nah, kita tuh suka rebutan. Rebutan apa coba? Rebutan saling bayarin. Serius, gitu ya. Nah, udah gua aja yang bayarin. Udah gua aja, gitu ya. Berantem akhirnya. Enggak. Ya, nah, soalnya dibayarin. Terus alhamdulillah selalu mengingatkan kebaikan-kebaikan. Setiap saya konsultasi, setiap kita meeting, kalau lagi azan gitu ya, kita selalu ke masjid, sholat di masjid. Nah, karena itu sesuatu yang nantinya bakal mendatangkan keajaiban juga ya terhadap bisnis Anda. Nah, ini Bapak Ibu orang tua saya, ini papa saya, ini mama saya, nah, ini mertua saya. Ini alhamdulillah waktu pas kita mengantar mama saya, papa saya berangkat umroh. Nah, Bapak Ibu, Anda mungkin tadi sudah mendengar banyak mengenai cerita saya. Mungkin Anda tadi sudah tertawa-tawa bersama-sama. Tapi saya ingin di satu waktu ini, mari kita merenung bersama-sama Bapak Ibu. Kalau saya ditanya, Pak Fahmi, apa sih yang membuat Pak Fahmi bertahan sampai sekarang? Apa sih yang membuat Pak Fahmi kuat menjalankan bisnis ini? Apa sih yang membuat Pak Fahmi berjuang begitu luar biasa menjalankan bisnis ini? Karena saya lihat orang tua saya Bapak Ibu. Ini mama saya, ini papa saya. Coba Anda hadirkan, Anda bayangkan di hadapan Anda sekarang ada orang tua Anda. Atau Anda ganti foto ini dengan orang tua Anda. Saya bersyukur alhamdulillah orang tua saya masih ada. Kalau orang tua Anda misalnya sudah dipanggil, doakan dari sekarang Bapak Ibu. Doakan mereka. Mama saya sama papa saya cuma dagang di pasar Lewi Panjang. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya tahu perjuangan papa saya. Papa saya cuma lulusan SMP. Waktu itu ke Bandung tahun 1979. Dimulai dari beliau waktu itu berdagang jualan koran dan mencoba berbagai usaha. Semakin kesini, namanya orang tua, makin tua Bapak Ibu. Kulitnya mulai berkeriput, ngomongnya mungkin sudah tidak lantang lagi. Saya nggak mau Pak, di saat mereka nggak ada, nggak melihat saya sukses, gak melihat saya jadi anak yang berhasil. Gak mau Bapak Ibu. Kita gak tahu orang tua kita dipanggil kapan. Yang jelas yang bisa kita lakukan, kita lakukan yang terbaik untuk hidup ini Bapak Ibu. Kita berjuang untuk hidup ini Bapak Ibu. Saya ingat sekali waktu saya kasih tiket umroh ke mama saya sama ke papa saya. Saya ajakin ke sebuah restoran. Saya kasih sebuah kado yang isinya alhamdulillah tiket umroh. Mama saya sampai nangis. Alhamdulillah doa-doa mama tuh terkabul lewat AA. Mama pengen rumah. Mama dibangunin rumah sama AA. Mama pengen umroh, alhamdulillah sekarang kecapai. Mama ganti hentinya. Doakan AA. Setiap sholat mama, setiap tahajud mama selalu lihat foto AA. Jadi yang membuat saya mungkin sekarang berhasil seperti ini Bapak Ibu, salah satunya karena kekuatan doa orang tua, terutama ibu Bapak Ibu. Jadi mulai dari sekarang, detik ini, minta maaflah sama ibu Anda, minta maaflah sama orang tua Anda, minta maaflah sama ayah Anda. Minta doa sama mereka, minta restu sama mereka.
untuk menemani perjalanan suksesnya Anda, untuk menemani perjuangannya Anda untuk mereka. Karena kita nggak tahu Pak, kapan mereka dipanggil Bapak Ibu. Jangan sampai Anda nanti menyesal Bapak Ibu. Di saat Anda mungkin meleha-leha, Anda nyaman, Anda gak memikirkan bahwa kedua orang tua kita itu berjuang begitu luar biasa untuk anaknya, berjuang begitu dahsyat untuk anaknya. Mereka lakukan yang terbaik Bapak Ibu. Kenapa enggak dengan Anda? Kenapa enggak dengan kita Bapak Ibu? Kenapa enggak kita lakukan yang terbaik buat hidup kita? Mungkin Anda yang ingin umrohkan orang tua, begini orang tua, atau Anda sesuai agama Anda ingin ke Yerusalem, atau Anda ingin ajak jalan-jalan ke negeri orang tua Anda. Masukkan ke dalam hati Anda Bapak Ibu. Setiap Anda berjuang, bersamai dengan orang tua Anda. Itu yang membuat saya selalu kuat. Itu yang membuat saya selalu berjuang di bisnis ini. Mau saya jatuh, saya pasti bakal bangkit lagi. Mau saya jatuh, saya pasti insya Allah bakal bangkit lagi. Sebelum impian-impian saya tercapai Bapak Ibu. Terakhir dari saya mau mengajak Anda pesan dari saya, jadilah seorang pemenang Bapak Ibu. Jadilah seorang pemenang, bukan seorang pecundang, bukan seorang yang gagal, tapi Anda ini seorang pemenang. Mungkin tadi Anda lihat sudah vision seminar sampai detik sekarang. Yang saya tahu Bapak Ibu, semua gak ada yang kebetulan. Anda datang ke sini, itu gak ada yang kebetulan. Mungkin ada yang diundang ke sini, itu gak jadi datang. Tapi sekarang Anda udah di sini, Anda udah hadir di sini Bapak Ibu. Itu pasti berkahnya datang dari yang di atas. Ya, berkah Allah, berkah Tuhan datang sama Anda Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Anda untuk sama-sama, ayo kita berjuang untuk hidup Anda. Saya ingin mengajak Anda untuk sama-sama, ayo kita bangkit Bapak Ibu. Saya yakin Banjarbaru ini, daerah Banjarbaru ini dan sekitar akan melahirkan banyak pemenang-pemenang baru di bisnis ini Bapak Ibu. Jadikan hari ini adalah hari bersejarah buat hidup Anda. Jadikan hari ini hari di mana Anda menjadi sesuatu yang baru Bapak Ibu. Jadikan hari ini adalah hari di mana Anda mengambil komitmen, di mana Anda mengambil keputusan untuk bergabung di bisnis ini. Jadikan hari ini adalah hari cerita di mana Anda suatu saat nanti, di saat Anda sudah sukses, Anda bercerita kepada banyak orang bahwa waktu dulu di Hotel Novotel saya memutuskan untuk bergabung di bisnis ini. Sampai akhirnya sekarang saya bisa berhasil. Saya tunggu beberapa tahun ke depan ada di antara Anda yang mungkin datang ke saya, Pak Fahmi, dulu saya ikut vision seminar Pak Fahmi, dan akhirnya alhamdulillah impian-impian saya sekarang sudah terwujud. Saya sekarang sudah menjadi orang yang sukses. Mungkin saya Fahmi Maulana sekarang bercerita di depan Anda, tapi beberapa tahun ke depan saya tunggu Anda bercerita di kota Bandung. Saya Fahmi, sukses buat Anda semuanya.